Saat itu hari Senin 13 Mei, pas mau sholat subuh, keajaiban bener-bener datang Mbak Mel. Ada orang baik yang membisikkan ke telinga saya, "Teh, anaknya rajin banget sholat berjamaahnya. Udah masukin aja nanti sekolah di SMPIT gratis." Masya Allah, saya sholat sampai gemeteran. Masya Allah, kebayang ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini yang di belakang itu ya, kalau teman-teman mau beli, itu keduanya buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Isma di Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Meliza, halo juga Mbak. Perkenalkan, sebut saja nama saya Isma, usia 42 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dari Jabar. Saya mengenal sholawat semenjak COVID, tapi saya mengamalkannya belum maksimal waktu itu. Tapi saya janji suatu saat pasti saya akan kasih testimoni buat Mbak Melisa. Masya Allah. Jujur, saya mengamalkan sholawat munjiat, sajadatun nukut, sholawat Jibril. Waktu itu ujian datang bertubi-tubi. Yang biasanya saya mendapatkan bantuan dari pemerintah BPNT, tiba-tiba di stop bulan Juli tahun kemarin. Anak yang kedua baru masuk SMA, suami berhenti kerja. Ya Allah, dunia rasanya runtuh. Tapi tiap saya nangis, saya stres. Jujur, tiap hari saya nangis, saya stres. Jujur, karena saya mempunyai riba dan mungkin kurang bersyukur. Tapi alhamdulillahnya saya terus mengamalkan sholawat dan saya berusaha memperbaiki sholat saya ditambah sholat sunnah lainnya. Alhamdulillah, bantuan Allah selalu ada aja datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi udah 7 bulan ini saya mempunyai kegiatan suka membangunkan sholat subuh di musola. Bantuan Allah nyata selalu ada aja. Benar Mbak Mel, di saat kita memperbaiki sujud kita, pertolongan Allah itu nyata. Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali pertolongan Allah yang saya dapat, tapi saya mau kasih testimoni yang terbaru saya dapatkan. Semenjak awal bulan ini saya mengamalkan sholawat Jibril tiap hari 15.000 kali, munjiatnya 7 kali tiap habis sholat fardu, ditambah sholat duha, sholat tobat, sholat hajat, dan sholat tahajud. Mengaji 1 juz per hari, karena kebetulan dari usia 39 tahun saya sudah tidak haid. Jadi saya bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah di musola. Masya Allah. Saya suka ngomong sama anak saya yang bungsu, "Deh, insya Allah kalau ada rezeki nanti kita nyicil buat beli seragam sekolah, karena sebentar lagi mau masuk SMP." Berarti anak mbaknya 3 nih ya. Tadi kan yang kedua masuk SMA, ini yang ketiga masih SD mau masuk SMP ya. Saat itu hari Senin 13 Mei, pas mau sholat subuh, keajaiban bener-bener datang Mbak Mel. Ada orang baik yang membisikkan ke telinga saya, "Teh, anaknya rajin banget sholat berjamaahnya. Udah masukin aja nanti sekolah di SMPIT gratis." Masya Allah, saya sholat sampai gemeteran. Masya Allah, kebayang ya teman-teman ya. Jadi Mbak Isma ya, pas lagi sholat tiba-tiba dibisikin orang, "Teh, anaknya rajin sholat, nanti masukin SMPIT aja gratis."
Gimana gak gemeteran tuh? Iya, lanjut ya. Masya Allah. Karena ngebayangin aja nggak pernah buat masukin anak ke sekolah Islam terpadu, kan biayanya mahal. Ini dikasih gratis dari mulai pendaftaran, seragam, buku paket, juga makannya. Masya Allah. Jadi saya udah nggak pusing lagi mikirin buat beli seragam ya Mbak Mel. Buat teman-teman percaya deh, sholawat bener-bener bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa perbaiki sholatnya ya. Sekian testimoni dari saya, maaf kalau kepanjangan ya Mbak Mel. Karena saat ini hati saya lagi bahagia. Semoga Mbak Mel beserta keluarga sehat selalu, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Isma di Jabar. Mbak Isma punya anak 3 nih teman-teman. Anak pertamanya nggak dikasih tahu ya kelas berapa, umur berapa, cuman anak yang keduanya baru masuk SMA dan anak ketiganya SD mau masuk SMP. Mbak Isma ini sedih, saban hari tuh nangis, stres. Gimana nggak nangis nggak stres? Suami berhenti kerja, suaminya kagak kerja teman-teman. Ya, kemudian anaknya ada yang SMA, sebelum lagi ada yang SD mau masuk SMP. Betapa banyak biayanya yang udah yang udah kebayang ya bakal ngeluarin berapa biaya. Tapi meskipun begitu, nangisnya jalan, tapi salawatnya juga jalan. Kagak ditinggal tuh salawat. Bacanya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 15.000 kali tiap hari. Dan itu ya udah berjalan sebulan ini. Baca 15.000-nya sebulan ini teman-teman. Mintanya sama Allah apa? Supaya ada rezeki biar bisa beli seragam anaknya mau masuk SMP. Tapi apa yang Allah kasih? Ya, mbaknya rajin sholat berjamaah di musola. Karena kebetulan mungkin rumahnya deket musola ya mbak ya. Dan mbaknya juga rutin ngebangunin orang sholat subuh. Masya Allah ya. Biasa kan itu mah laki-laki ya, tapi ini mbaknya. Ya Allah keren kamu mbak. Dan kemudian mbaknya juga baca Quran 1 juz per hari. Sholat sunnah tobat, hajat, tahajud, sholat sunnah duha, semua dikerjain. Dan berusaha untuk sholat di awal waktu berjamaah pula ya. Walaupun perempuan tidak harus sholat berjamaah ya teman-teman. Maksudnya tidak harus sholat di musola ya. Itu kalau kita sebaiknya di rumah. Tapi kan ini posisinya memang mbaknya tidak ada kesibukan lain ya mbak ya. Anak juga udah gede-gede ya. Kemudian mbaknya juga baca sholawat munjiatnya 7 kali setiap habis sholat fardu. Dan Masya Allah, the power of sholawat, the power of terus berusaha deketin diri ke Allah walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Tiba-tiba pas lagi sholat subuh, kan anaknya ikutan sholat juga tuh ya, ikutan berjamaah barengan sama mbaknya. Ada orang yang bisikin telinga mbaknya, "Mbak, anaknya rajin banget sholat berjamaah di masjid. Nanti masukin aja ya ke SMPIT gratis. Gak usah mikirin seragam, gak usah mikirin bayaran, gak usah mikirin pendaftaran, gak usah mikirin buku. Semuanya gratis dari Allah melalui hamba Allah yang baik tadi." Kalau bukan Allah yang bikin begitu, siapa lagi? Ya enggak? Dan Masya Allah banget ya, ini mbaknya memang nggak cerita detail karena saat ini mbaknya lagi bahagia nih, sampai lupa nih detail ya. Entah yang ngebisikin itu, entah dia seorang kepala sekolah, ataukah dia pemilik yayasan di sebuah sekolah tersebut, sekolah IT tersebut, ataukah dia orang kaya ya yang banyak uangnya, yang akhirnya menyekolahkan anaknya Mbak Isma. Nggak tahu dah tuh ya, pokoknya Masya Allah banget jalannya, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Saban hari juga bingung, namanya kan kagak ada penghasilan suaminya kagak kerja. Tapi Masya Allah ada aja rezekinya. The power of sholawat. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Isma lancar terus rezekinya, suaminya juga segera dapat pekerjaan ya Mbak ya. Masya Allah, the power of sholawat. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Teruslah bersolawat, jangan berhenti. Jangan capek karena ada nikmat di setiap sholawat. Jangan lelah sama yang namanya sholawat karena semuanya pasti akan baik-baik aja. Kalau mereka bisa, kalau Mbak Isma bisa, kalau aku bisa, teman-teman apalagi pasti bisa pakai banget. Ya, oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.